Selamat datang di layanan pengaduan online Propam Polri. Saat ini, untuk membuat pengaduan tidak perlu repot datang ke kantor polisi. Cukup scan barcode dan Anda bisa langsung mengakses layanan kami. Cepat, mudah, dan aman. Untuk membuat laporan, Anda hanya perlu mengisi 1. Identitas pelapor, 2. Kronologi lengkap dan jelas, 3. Bukti pendukung. Setiap laporan yang masuk akan langsung mendapatkan bukti pelaporan berupa surat penerimaan surat pengaduan Propam atau SPSP 2 secara elektronik. Anda bisa memantau tindak lanjut pengaduan secara langsung dari perangkat Anda. Yuk, manfaatkan kemudahan ini. Laporan Anda lebih cepat dan aman melalui layanan online Propam Polri. Mudah, responsif dan terpercaya. Coba sekarang juga. Terima kasih telah menggunakan layanan pengaduan online Propam Polri. Kami siap membantu Anda setiap saat. Hai Tribunar, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat. Senang sekali saya Putri Utami kembali menjumpai Anda di Tribun Bastory edisi Kamis 2 April 2026. Nah, Tribuner, seperti biasa di Tribun Bastory kami selalu mengangkat tema-tema menarik, dan tema menarik sore hari ini yang akan kita bahas adalah inovasi pelayanan Propam Polri, oknum polisi di Maluku buat pelanggaran, ini cara lapornya. Jadi Tribuners, saat ini ada inovasi baru yang diluncurkan oleh Kepolisian Republik Indonesia lewat Propam Polri, yakni kanal pengaduan melalui QR Code atau barcode. Nah, seperti apa sih mekanisme pengaduannya dan apa saja bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan? Nah, kita akan membahasnya secara detail bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Namun Tribuner, sebelum kita berkenalan, saya mau mengingatkan kepada Anda yang mungkin punya pertanyaan seputar tema, bisa langsung ditulis di kolom komentar karena kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Nah, langsung aja Tribuners, kita berkenalan. Sudah hadir ada Kombes Pol Indra Gunawan SIK selaku Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Maluku. Halo Pak Indra, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, baik Mbak, baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, semangat, masih semangat? Udah masih sore semangat Pak? Masih dong Pak, harus banget. Oke Pak, seperti yang tadi saya sudah mention di awal bahwa tema yang akan kita bahas adalah inovasi pelayanan Propam Polri, oknum polisi di Maluku buat pelanggaran, ini cara lapornya. Baik. Nah Pak, ini adalah sebuah kabar baik bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk kita di Maluku. Banyak masyarakat yang kemudian mungkin mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan. Betul. Mohon maaf ya dari anggota Boleh. Polri, tapi merasa bahwa ketika mereka melapor itu kebanyakan tidak ditindaklanjuti, diabaikan begitu, atau juga banyak yang mau melapor tapi masih ada ketakutan karena merasa bahwa mereka itu di bawah polisi begitu. Nah, jadi ini merupakan kabar baik dan inovasi yang sangat luar biasa dari Kepolisian Republik Indonesia. Namun mungkin belum banyak masyarakat yang tahu soal ini, Pak. Nah, melalui podcast kali ini kita mau tahu lebih detail. Sebenarnya seperti apa sih inovasi baru yang dikeluarkan oleh Polri melalui barcode ini? Silakan Bapak mungkin bisa jelaskan dulu. Terima kasih Mbak Putri. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih Mbak sudah undang kami hadir di podcast Mbak. Salam untuk warga Maluku dimanapun Bapak Ibu Tribuners berada. Tadi Mbak menanyakan terkait apa sih tentang pengaduan ini ya. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, Mbak Putri, memang betul pada sederhananya begini bahwa pengaduan Polri melalui QR Code. Nah, QR Code sebenarnya quick response melalui barcode. Nah, itu apa? Bahwa pengaduan Propam Polri online ini sebenarnya adalah mekanisme yang resmi bagi masyarakat
untuk melaporkan sebuah pelanggaran personil Polri atau ASN Polri, dimanapun Bapak Ibu lihat atau menjadi korban atau hal lain terkait pelanggaran-pelanggaran dilakukan polisi yang nakal ini atau yang mau dilaporkan ini ya. Mungkin baik pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik atau terkait perilaku, tindakan, ucapan, terus kemudian mungkin ada pidananya, Bapak Ibu melapor lewat mekanisme ini. Mekanisme ini resmi dari Bapak Kadif Propam. Ini satu hal yang menarik betul Mbak, bahwa tadi ada penyampaian bahwa ada masyarakat takut, karena mungkin takut nih Pak polisi dilapor. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa inovasi ini dibuat oleh Bapak Kepala Divisi Propam Polri cepat, respon tanpa cepat, ribet. tanpa ribet. Kalau dulu berarti kalau mau melapor harus langsung ke Polda, datang Polres, secara fisik ya. secara fisik Kalau ini tujuannya ada mempermudah masyarakat, tidak perlu hadir. Masyarakat boleh melapor dari mana saja Bapak Ibu semua berada. Mau dari dalam rumah, dari kantor, di jalan, di tempat ngopi mungkin, di warung, semua Bapak Ibu di mana boleh melapor. Karena cukup dengan QR code Yanduan ini. Nah, apa sih Pak hal dasar yang melatar belakangi peluncuran program ini? Yang menjadi dasar itu tentu beliau berpikir, Pak Kadif memikirkan bagaimana cara meningkatkan pelayanan yang lebih baik, yang lebih mudah kepada masyarakat, khususnya terkait mau melaporkan anggota-anggota yang melanggar ini, ya. Ingin mempermudah, mempercepat. Tentu goalnya adalah meningkatkan profesionalisme Polri, meningkatkan pelayanan Polri, dan juga di dalam aplikasi ini itu juga ada transparansi yang dicari. Bahwa apa tuh maksudnya yang transparansi ini? Masyarakat bisa mengikuti prosesnya, kasus saya seperti apa sampai mana, jadi tidak perlu bertanya-tanya, cukup dilihat seperti model paket. Nah, Oke. Kalau paket kita iya. bisa lacak, ini Pak nomor resinya, Ya. ini juga bisa dilacak sudah Betul sejauh mana sekali. Oke. Nah. Wow, luar biasa sekali Betul, sih ya, ini benar-benar sangat mempermudah. Nah Pak, untuk di Indonesia sendiri program ini sudah diluncurkan sejak kapan? Untuk mensosialisasikan di ruang-ruang publik, di tempat-tempat umum masyarakat, kami masih terus mensosialisasikan. Semua sama, artinya dari tingkat Polda sampai Polres, Polsek kita terus secara bertahap melakukan sosialisasi, baik dengan pemasangan spanduk, stiker, banner, brosur, videotron, ya walaupun untuk videotron untuk Maluku sedikit terbatas ya, karena memang fasilitasnya terbatas, tetapi dari semua itu sudah kita lakukan lah, kita upayakan semaksimal, dan sampai hari ini masih kita lakukan terus. Oke, berarti memang sudah semasif itu, dan sudah. podcast ini juga salah satu bentuk sosialisasi dari program. Ya, terima kasih Mbak, udah sangat membantu ini. Terima kasih juga Pak, karena ini informasi baru yang mungkin sudah lama ya, cukup lama, sudah 5 bulan, tapi belum banyak masyarakat yang kemudian sudah terjamah begitu, dan ini salah satu upaya dari Polda Maluku untuk terus memasifkan sosialisasi ini. Nah, sudah 5 bulan.
Saat ini sudah berapa banyak Pak datanya, laporan yang masuk? Sudah berapa banyak dan kasus pelanggaran apa yang mendominasi? Baik, mungkin caranya melapor boleh kami sampaikan ya. Boleh juga Baik. Pak mekanismenya. Baik Bapak Ibu sekalian, cara Bapak Ibu melapor, bagaimana cara melapor yang mudah terkait pelanggaran ini, sehingga nanti kita bisa sampaikan sudah berapa ya yang masuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf mungkin ini bisa di-shoot ya, bahwa stiker-stiker ini benar-benar sudah kami sosialisasikan ke ruang-ruang publik. Bapak Ibu sekalian, cara melapornya cukup sederhana ya. Bapak Ibu sekalian cukup scan barcode ini. Ketika Bapak Ibu scan, maka akan muncul format yang untuk diisi. Contoh, maka Bapak Ibu sekalian akan mengisi data identitas siapa yang akan melaporkan. Mamanya Mbak akan melaporkan, Mbak akan isi data pribadi Mbak. Kemudian identitas Mbak diisi, kemudian apa yang mau dilaporkan, kronologi singkatnya Mbak jelaskan secara singkat. Ada formnya di sana. Kemudian next atau berikutnya Mbak mencantumkan bukti dukung. Nah, mungkin mohon maaf, mungkin semacam orang merasa oh ini buktinya nih, bukti. Nah, contohnya apa? Foto boleh, video boleh, rekaman suara boleh, dokumennya boleh difoto. Itu dimasukkan, di-upload di situ. Nah, setelah semua sudah terisi, maka Bapak Ibu sekalian tinggal send atau kirim. Nah, jadi semacam mengisi data apa yang dimelaporkan, cukup kirim, send. Oke, semudah itu ya Semudah Pak? itu. Nah, satu lagi Mbak, ketika mungkin Bapak Ibu sekalian masyarakat belum menemukan barcode ini karena mungkin sosialisasi kami belum menjangkau atau belum ada, Bapak Ibu sekalian cukup buka handphone Bapak Ibu sekalian, di Google tolong diketik Yanduan Propam Polri. Begitu masuk, tolong diklik, maka website itu akan muncul sebuah website, terus di scroll bawah itu ada tulisan buat pengaduan. Bapak Ibu tinggal klik, maka akan menjumpai format yang sama. Bapak akan mengisi identitas, Bapak Ibu akan membuat laporannya apa, tentang apa, kapan, tanggal, di mana. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian terkait identitas pelapor, karena itu akan menjadi akan divalidasi di Propam. Nah, karena begini Mbak, ketika Bapak Ibu pelapor sudah klik kirim, seluruh laporannya dari masyarakat, baik dibuat di rumah, di jalan, di tempat manapun Bapak Ibu sekalian berada, ini terkirimnya langsung ke divisi Propam Polri, bukan ke Polda. Langsung ke pusat ya? Ya, langsung ke pusat. Nanti dari pusat di Mabes Polri di divisi Propam itu ada petugas yang menerima. Dia akan masuk di dashboardnya mereka. Di dashboardnya Mabes Polri atau Propam Polri ini akan dilakukan verifikasi. Makanya identitas itu harus jelas, detail, sesuai form yang ada itu harus diisi. Setelah dilakukan verifikasi oleh tiap verifikator, apakah ini memenuhi syarat yang dipersyaratkan untuk laporan ini, ada kaitan tidak sama pelanggaran anggota. Ketika itu betul sudah sesuai, maka akan mendapatkan nomor register. Nah, ini nomor register ini penting nanti yang untuk melacak seperti paket tadi. Jadi Pak berarti untuk laporan-laporan misalnya laporan iseng yang menggunakan nama-nama palsu itu akan langsung ketahuan berarti ya Pak? Langsung. Karena apa, di sana kan ada form identitas ya. Biasa mencantumkan KTP. Nah, jadi KTP ini sudah difoto, dilampirkan semua. Jadi artinya langsung memang untuk memverifikasi. Nah, pada saat tim verifikasi Mabes sudah selesai, oh betul memenuhi syarat, maka akan dikirim ke Polda tujuan masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu dari Maluku akan dikirim ke Polda Maluku. Yang Polda mamanya Jawa Barat akan ke Jawa Barat, dan nomor registernya kan satu berurut itu dari Mabes. Jadi sangat membantu sekali.
Berarti jangan main-main dan jangan sampai disalahgunakan Ya, ya tentu Pak kita ya. berharap masyarakat tentu bijak ya, bukan untuk main-main. Karena kalau main-main juga pasti tidak terverifikasi, kemudian mungkin tidak bisa ditindaklanjuti juga. Tapi sejauh ini berarti sudah 5 bulan ini, apakah ada kasus-kasus semacam itu, kayak ada laporan-laporan fiktif atau penggunaan identitas palsu, Pak? Baik. Sejauh ini seperti yang Mbak tanyakan tadi, sudah berapa banyak sih yang masuk? Nah, setelah 5 bulan dibuka aplikasi ini, untuk Polda Maluku sudah 75 laporan. Oh, 75. 75 laporan, itu mulai dari melaporkan personil yang ada di Polda, di Polresta Ambon, dan juga Polres-Polres yang ada di Polda Maluku, itu sudah ada 75. Dari 75 ini, saat ini 23 perkara sudah siap sidang. Cukup banyak. Iya betul, cukup banyak. 23 perkara siap sidang dengan berbagai masalah ya masing-masing. Kemudian 35 sudah selesai. Kemudian 17 laporan-laporan baru masih berproses. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian ketahui, kami juga di dalam ketentuan ini diberikan semacam waktu, bahwa selama laporan, sejak diterimanya laporan masuk, maka harus dilakukan pelayanan secepatnya. Dalam waktu 1 kali 24 jam kami wajib melakukan tindakan awal, memverifikasi, menghubungi pelapor. Nah, itu untuk mengkonfirmasi bahwa betul Bapak Ibu melapor, sudah dapat nomor register dan segala macam. Bolehkah kami melakukan klarifikasi dengan telepon? Nah, kami karena quick respon tadi lah dari asistensi dari Divpropam kepada kami, bahwa kita menggunakan format pemeriksaan cepat. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu datang ke Polda untuk diperiksanya. Cukup dengan kami akan menghubungi Bapak Ibu sekalian, menanyakan beberapa apa masalahnya. Itu cukup dengan telepon saja boleh. Telepon boleh, cukup dengan video call boleh. Bapak Ibu nggak perlu datang. Jadi efisiensi waktu Sangat efisien terjaga. waktu, masyarakat juga kan tidak takut. Seperti tadi, Pak nanti kalau lapor, nah tidak. Kami betul-betul diberikan waktu 1 kali 24 jam harus segera verifikasi kepada pelapor. Kemudian dalam waktu 14 hari harus sudah ada kepastian nih, ini kasusnya terbukti atau tidak. Kemudian bagaimana kelanjutan, dari situ harus sudah ada. Sangat membantu sekali. Masyarakat tidak perlu takut lagi. Bapak cukup scan dari rumah, laporkan, sudah jadi itu. kita siap menindaklanjuti. Oke Pak, untuk macam-macam pelanggarannya tadi kalau boleh diceritakan apa saja Baik. Pak? Kalau masalah yang sudah masuk ya, kalau dari 75 perkara yang sudah masuk, ya macam-macam juga Mbak. Ada yang menyampaikan bahwa Pak itu ada anggota polisi jarang masuk kantor, ada. Ternyata mantau sampai situ juga ya Pak? Ya mungkin keluarga atau teman atau orang tidak senang, tapi memang faktanya betul. Kemudian ada masalah perselingkuhan, ada masalah seperti kredit macet, boleh. Termasuk ada hal-hal lainnya seperti ya mungkin mabuk dan lain sebagainya juga masuk. Nah Pak, ini soal perselingkuhan, maaf Baik, saya mau baik. agak detail dulu. Kalau perselingkuhan berarti itu anggota polisi yang memang sudah menikah yang melakukan perselingkuhan. Tapi kalau yang belum Betul. menikah terus selingkuh gimana tuh Pak? Belum menikah kok bisa selingkuh nih. Iya biasanya kayak gitu tuh, pacarnya kalau cemburu Oh putus ya. belum ya. putus Oh, tapi belum putus. selingkuh tuh gimana Pak? Aduh, kalau urusan Kalau itu hati urusan asmara. Tapi mohon maaf, bisa jadi juga bermasalah. Kenapa? Mungkin selama pacaran, mohon maaf ya, selama pacaran mungkin melakukan hal yang tidak semestinya, terus dilaporkan, menuntut tanggung jawab, nah jadi masalah juga. Iya. Nah, tapi kalau urusan hatinya, mohon maaf ya, mungkin saya bukan bidang kami lah. Oke, berarti macam-macam ya Pak. Yang paling Macam-macam. mendominasi apa Pak? Untuk saat ini yang paling mendominasi itu masalah kredit ya. Nah, cukup dominan. Tapi kebanyakan setelah ada pengaduan kami klarifikasi, kemudian biasanya anggota atau personil yang dilaporkan ini cukup respon juga.
Kalau tidak dikembalikan atau tidak mengembalikan atau tidak menyelesaikan, kami proses. Itu rata-rata ada upaya betul, bahkan ada yang langsung selesai karena daripada bermasalah saya langsung lunasi komandan. Silakan, enggak apa-apa. Itu untuk anggota polisinya. Kalau misalnya kredit yang dilakukan oleh istri gimana tuh Pak berarti? Nah, kalau istri ini kan bayangkari, artinya bukan personel Polri ya. Biasanya kami hanya mengingatkan lagi kepada suaminya, Pak, kalau boleh diselesaikan yang baik, soalnya kan karena bayangkari juga akan berimbas juga kepada suami ya, polisi, tolong diselesaikan dengan baik. Tapi ranah pengaduannya tentu bukan kami, tapi biasanya ke reskrim tuh nantinya. Oke, jadi seperti itu ya Tribuners, kalau ada kasus semacam itu tempatnya bukan di pengaduan ini, kalau kredit atau pelanggaran yang dilakukan oleh Bayangkari ya Pak ya. Oke, nah Pak tadi ngomongin soal mekanisme pengaduannya itu kan ada mengisi data ya, formulir ya kan. Nah itu kan semua terbaca, nama lengkap dan lain-lain yang diminta. Tapi apakah data-data itu kemudian keamanannya bisa dirahasiakan dan dijaga nggak Pak? Baik, Bapak Ibu sekalian, Mbak Fitri, bahwa tentu website ini memiliki sistem keamanan tersendiri, tentu terenkripsi dengan baik. Namun demikian, tentu untuk orang yang melapor, ada kekhawatiran data saya bocor tidak. Nah, begini Mbak, Bapak Ibu sekalian, bahwa terkait data pelapor itu kami jaga kerahasiaannya. Hanya operator yang memiliki akses untuk mengelola pelaporan. Tidak semua propam boleh mengakses, tidak. Hanya operator yang ditunjuk untuk menjaga kerahasiaan pelapor. Jadi pada tahap awal memang biasanya anggota yang dilapor nggak tahu siapa yang melapor. Nanti setelah diklarifikasi semua pihak, ketika terbukti, itu mau nggak mau kan harus berproses tuh. Nah itu baru tahu. Artinya bahwa keamanan data pelapor kami sangat jamin jaga kerahasiaannya, tidak bocor. Jadi operator kami memang tidak semua punya akses. Terbatas sekali, hanya orang yang ditunjuk. Jadi benar-benar aman dan terjaga ya, betul. Pak ya. Oke Pak, untuk laporan-laporan atau aduan-aduan yang masuk itu ada nggak yang hal-hal yang misalnya yang lucu yang dilaporkan yang sebenarnya ini bukan pelanggaran serius yang gimana gitu, tapi juga diadukan lewat program ini Pak, ada nggak? Sejauh ini ada ya, terutama pada awal-awal launching ya. Karena awal-awal launching ini untuk program ini di bulan Oktober, minggu pertama, kedua, terutama minggu kedua itu laporan cukup tinggi. Sehari bisa 7 laporan masuk. Nah, jadi ya artinya wah banyak sekali ini. Nah, tetapi kita sudah membentuk, teman-teman sudah kita bentuk bahwa tim untuk pelayanan Kirkot Janon juga kita bentuk. Ada bagian pelayanan pengaduan, ada tim yang melayani untuk tindak lanjutnya dan segala macam, termasuk sampai ke Polres-Polres. Nah, suatu saat pernah ada satu laporan begini Mbak, seseorang melaporkan anggota polisi dan ini ada di daerah Maluku Barat Daya, sudah sampai ke ujung sana. Nah, jadi ketika itu yang bersangkutan melaporkan bahwa Pak ada polisi anggap nama si A gitu. Dia polisi tapi kerjaannya memonopoli pembelian ikan. Nah, itu awal-awal pengaduan ya, kalau nggak salah sekitar minggu-minggu kedua nih. Nah, kita sudah langsung hubungi kasih propam setempat, Pak tolong ditindaklanjuti segera sesuai mekanisme, siap. Nah, ketika itu diklarifikasi, orang pelapornya betul ada, betul Bapak yang melapor ini betul, tetapi orang itu meminta maaf, Pak mohon maaf Pak, kami tidak ada niat melapor serius Pak, kami hanya uji coba aplikasi ini. Jadi malah akhirnya bahwa apakah benar ini ditindaklanjuti, dan ini terjadi betul di Polres Maluku Barat Daya. Oke, berarti sebenarnya kasus pelanggarannya itu tidak ada tapi hanya betul. Setelah kita tetap kita tindak lanjuti melaporkan, ternyata dia tidak niat serius. Kemudian bahwa orang yang dilaporkan saya tidak jual beli ikan Pak. Nah tapi artinya setelah itu yang bersangkutan meminta maaf, ya di situ selesai. Nah, karena dalam hal ini Mbak, untuk mekanisme ini juga ada beberapa penyelesaian ya. Selesai itu bisa karena perdamaian boleh, selesai boleh karena pengadu mencabut laporannya juga boleh,
Selesai karena terbukti, artinya tidak lanjut seterusnya nih, tinggal proses lanjut lagi. Selesai karena memang tidak terbukti juga ada. Jadi macam-macam juga yang kita terima. Tapi tetap kewajiban kami adalah merespon dengan cepat. Tidak boleh digantung, tidak boleh ditunda-tunda karena maksimal 14 hari sudah laporannya. Kira-kira itu. Oke. Nah, untuk bentuk sanksinya sendiri itu ada apa saja, Pak? Nah, kalau sanksi itu kan artinya perbuatan tersebut terbukti ya, Mbak. Nah, kalau dia terkait kepada kedinasan seperti tidak apel, tidak masuk kantor, biasanya masuk ke ranah pelanggaran disiplin. Itu tetap ada proses tersendiri. Nah, sanksinya ini bisa macam-macam, Mbak, karena mungkin dia hanya mungkin 2-3 hari, 4 hari, 5 hari, mungkin sanksinya tidak berat lah. Tapi kalau yang sampai berbulan-bulan, maka akan sangat berisiko sampai diberhentikan tidak dengan hormat. Kalau sanksi itu tergantung ringan beratnya masalah yang dihadapi. Oke, dan ada juga yang sampai berlanjut ke pidana ya, Pak ya? Ya, kalau pidana ada juga. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian mohon bisa dipahami bahwa kalau pidana itu tentu kejahatan ya, tapi kalau kode etik itu terkait perilaku, ucapan, tindakan anggota Polri yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Jadi ya pidana jalan kami juga bisa jalan sendiri. Artinya tidak harus menunggu pidananya terbukti, tapi kami buktikan terkait ucapan, tindakan, perilaku. Dan ini di Maluku cukup banyak juga. Iya, salah satu yang menjadi sorotan kemarin itu ya Pak, Bribda Mesias Yahaya. Ya, itu kemarin viral. Sudah, dan sanksi PTDH-nya sudah didapat, sekarang lagi ongoing untuk proses pidananya. Betul. Oke, nah Pak, sejauh ini apa sih yang menjadi kendala di dalam penerapan program ini? Ada nggak Pak? Ya, kalau ada kendala adalah sedikit Mbak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah berupaya untuk merespon dengan cepat. Namun mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau ada sedikit hambatan yang kami alami. Contohnya begini Mbak, pelapor mengadukan, masuk ke Divpropam, Divpropam sudah distribusi ke kami, pelapornya melaporkan anggota semuanya di Tanimbar, pelapor di Tanimbar, anggotanya di Tanimbar. Tetapi pada saat dikonfirmasi oleh Pak Kasih Propam kepada pelapor, Pak, Bu ada lapor ini, betul Pak. Oke, sudah diklarifikasi, boleh nggak kami pemeriksaan cepat ini pakai handphone Pak? Saya lagi di Ambon, lagi repot. Boleh tunggu beta pulang. Nah, disitulah agak-agak sedikit menghambat. Ibu kapan pulang? Pak, mungkin minggu depan. Nah, di situ ya mau nggak mau kadang-kadang agak sedikit menghambat ya, karena ibunya lagi ada, pelapornya lagi ada kegiatan. Atau ada juga beberapa kasus yang umpamanya lapornya di Dobo, semua di Dobo, tetapi saksinya ada di Ambon. Jadi kan dari pihak Polres sana kan butuh waktu untuk ke Ambon. Nah, ketika hal-hal ini terjadi juga kami tetap koordinasi, komunikasi dengan teman-teman Polres, apa yang bisa kami bantu. Nah, biasanya kami yang membantu memeriksa saksinya di sini. Nah, jadi hambatannya ketika memang dari pelapornya memang belum siap untuk diambil keterangan karena memang ada kesibukan ya atau kegiatan lain sehingga mohon waktu itu ya sedikit agak tertunda. Tetapi secara umum yang selama ini rata-rata cepat semua. Mereka sangat respon. Pak, terima kasih cepat sekali Pak. Saya baru lapor tadi pagi, siang suruh Bapak panggil. Nah, itu. Ayah Bu, memang kami harus cepat. Dan kebetulan alhamdulillah sekarang masyarakat responnya cukup baik juga. Laporan yang diterima responnya juga bagus. Oke Pak. Nah, sudah 5 bulan. Sejauh ini Bapak melihat antusiasme dari masyarakat sendiri terhadap program ini seperti apa Pak? Sangat bagus. Kenapa? Kita melihat dari data Mbak ya. Awal-awal sehari 1, 2. Lalu di minggu kedua sehari bisa 4, 5 bahkan 7 satu hari pernah. Nah, di sini kami bukan melihat bahwa banyak anggota yang melanggar ya. Bukan melihat dari sisi itu. Yang kami lihat bahwa ada keberanian masyarakat untuk melapor. Oh, sekarang mudah. Sekarang saya tidak perlu datang. Sekarang direspon cepat. Nah, jadi trennya agak naik cepat sekali.
Nah, makanya hanya 5 bulan sudah 75 perkara yang masuk. Jadi cukup banyak. Nah, itu yang masuk ke kami. Mungkin yang tidak lolos verifikasi mungkin ada ya, tapi data itu di Mabes lah. Tapi yang masuk ke kami cukup banyak. 75. Oke. Nah, dari 75 kasus itu yang paling banyak berarti dari daerah mana Pak yang di Maluku ini? Oh, yang di Maluku, baik. Kalau yang dominan itu pelanggarannya terjadi di Maluku ya, satu di Polda, kedua di Polres di Polresta Ambon. Kenapa ya? Karena memang jumlah personilnya kan yang banyak di Polda Maluku sama di Polresta Ambon ya. Artinya kalaupun ada pelanggarnya, jumlah personil itu ya ada pengaruhnya juga. Tapi bukan berarti di Polres tidak ada. Hampir semua Polres sudah ada yang mengadu. Oke. Pak, aduan-aduan yang kecil-kecil misalnya soal pelayanan di kepolisian sendiri, misalnya di Polda, saat masyarakat mungkin ingin membuat SIM, memperpanjang SIM atau membuat ada urusan-urusan di sana, ada nggak kayak misalnya laporan-laporan Pak ini anggotanya judes, pelayanannya nggak sesuai kayak gitu, atau AC-nya kok mati jadi panas gitu, ada nggak yang lucu-lucu kayak gitu Pak? Kalau itu ada, mungkin dianggap seperti ini Mbak, merasa didiskriminasi, pelayanannya tidak bagus ya. Ada laporannya bahwa saya merasa tidak dilayani dengan baik, sudah ada. Mungkin dia ngantri terlalu lama, sudah ada. Ada juga. Dan biasanya kalau ada laporan seperti itu berarti tindak lanjutnya nanti akan seperti apa? Yang bersangkutan akan diapain Pak? Biasa kalau gitu kan kayak ringan sekali tuh ya, pelanggarannya. Tetap kami konfirmasi, kami klarifikasi, tidak harus datang, tapi kalau mau hadir juga boleh. Kebanyakan rata-rata di sini sudah cukup dengan by phone, sudah mau ibu atau bapak itu memberikan klarifikasi, Pak saya melaporkan si A, B, nah begini, dia respon. Tetap kami ada langkah-langkah yang harus kita pedomani untuk ditindaklanjuti. Tetap kita layani walaupun kasusnya ringan-ringan ya. Tetap nggak boleh tidak. Berarti kalau yang dilaporkan tadi diapain Pak? Dinasihati kah? Tidak, tetap kita ambil klarifikasi bahwa apakah betul tadi melakukan hal seperti ini. Tentu kami juga harus bisa membuktikan, baik itu saksi dan lain sebagainya. Tetapi biasanya kalau kasus-kasus ringan, pada umumnya di sini ya bisa dilakukan perdamaian, minta maaf. Kalau dua pihak saling memaafkan, kita close. Nggak apa-apa lah, kalau kamu close. Ya mungkin karena antri lama marah, padahal memang antriannya belum nyampe, tapi kayak ya namanya orang lapar, tetap kita proses Mbak. Oke, nah Pak Kabit, kita ini bicara jujur-jujuran aja ya, bahwa di Maluku ini secara psikologis tuh masyarakat ada rasa sungkan atau malah takut kalau berurusan sama polisi. Ada anggapan bahwa nanti kalau beta lapor polisi malah beta yang dicari-cari kesalahannya. Nah, bagaimana Bapak melihat fenomena takut lapor ini? Takut ya, takut lapor. Nah, terima kasih nih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Betul juga Mbak, mungkin selama ini ada sebagian masyarakat, Bapak Ibu sekalian, yang teman-teman Tribuners yang merasa takut ya, bahwa saat ini anggapan seperti itu tentu sudah tidak benar lagi. Kenapa? Pak Kadif memikirkan inovasi ini tentu untuk menghilangkan hal itu. Bapak Ibu nggak perlu takut untuk melapor, karena Bapak Ibu melapor dari kamar juga bisa, dari rumah bisa. Bapak Ibu nggak perlu takut. Kenapa? Nggak perlu repot, nggak perlu ribet, nggak perlu ke Ambon, tidak perlu biaya. Jadi saya pikir mudah-mudahan dengan adanya inovasi Pak Kadif ini, digital ini akan sangat mempermudah dan menghilangkan hal-hal seperti itu. Kita runtuhkan anggapan seperti itu. Oke, nah terkait ini Pak, apa yang ingin disampaikan kepada anggota polisi ya Pak, khususnya mungkin di Maluku ya, di Polda Maluku sendiri, apa yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan anggota Polri dengan adanya program ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Putri. Nah, memang betul kami ingin menyampaikan kepada teman-teman personil Polda Maluku di Polda maupun di Polres,
saat ini memang betul ada QR code Yanduan, ya. Maksud dan tujuannya tentu adalah untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan profesionalisme dan transparansi. Teman-teman tidak perlu takut dilaporkan, takut begini begitu, tidak perlu takut. Kenapa kita harus takut ketika ini benar? Tentu adanya QR code kan Yanduan ini memiliki tujuan seperti tadi, juga sebagai upaya mitigasi, upaya pencegahan pelanggaran anggota. Kenapa harus takut kalau memang kita tidak salah? Ya. Jadi tidak perlu takut untuk teman-teman anggota, wah sekarang ada QR code nanti dikit-dikit laporan. Lah kalau kitanya tidak salah kan ngapain takut? Nah, jadi ini goalnya, tujuannya tentu itu tadi. Peningkatan profesionalisme, peningkatan pelayanan, transparansi. Ini sangat penting, sangat luar biasa program Pakadif ini, dan kita sangat-sangat mendukung. Kita tidak perlu takut kalau kita tidak melakukan pelanggaran. Ya. Tetap semangat melakukan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kira-kira. Saat peluncuran ini Pak, apa respons anggota-anggota Bapak? Saat peluncuran? Saat peluncuran ya kami memang sosialisasikan secara umum ketika apel gabungan ya. Kita sosialisasikan bahwa Divisi Propam ada program seperti ini, QR Code Yanduan. Kita udah sampaikan sepenuhnya. Kita pesan kepada teman-teman anggota polisi bahwa hati-hati, bahwa sekarang masyarakat betul-betul mengawasi kita. Saat ini memang betul sudah ngawasi kita, tetapi mungkin untuk melaporkan masih takut, masih berpikir biaya, segala macam transportasi. Sekarang sudah dengan cukup scan. Nah, jadi tolong tidak perlu takut juga, tetap bekerja dengan baik, dengan profesional. Sepanjang kita tidak melakukan pelanggaran, maka akan baik-baik saja. Oke, jadi masyarakat sekarang sudah mengemban tugas sebagai pengawas juga ya Pak ya. Betul, Kalau Mbak. biasanya anggota Polri ini diawasi oleh Divisi Propam, sekarang selain Divisi Propam juga diawasi oleh masyarakat. Betul. Jadi ya kalau bisa melakukan tugasnya dengan baik aja gitu, nggak usah ada gerakan-gerakan tambahan. Nggak usah. Dan semoga dengan adanya program ini semakin meningkatkan integritas dan profesionalitas dari anggota Polri ya Pak. Mbak. Nah Pak, kita tahu bahwa di Maluku ini kan daerah kepulauan ya, jadi ada beberapa pulau-pulau yang memang tidak punya sinyal 4G karena untuk mengakses pengaduan ini kan harus dibutuhkan internet yang betul. memadai begitu Pak. Sementara daerah-daerah tertentu di Maluku ini ada yang tidak punya jaringan 4G, bahkan ada yang memang tidak ada sama sekali. Nah, bagaimana solusi untuk mereka masyarakat yang ada di daerah-daerah seperti ini yang kemudian mungkin ada mau melapor dan menggunakan layanan ini Pak? Baik Mbak, terkait kita semua mengetahui bahwa wilayah Maluku ini cukup luas dan banyak pulau-pulau di luar sana yang mungkin ada area-area tertentu yang blank spot ya, sinyal belum ada atau jaringan masih lemah dan lain sebagainya. Untuk kondisi-kondisi demikian, yang pertama kami sudah menginstruksikan kepada jajaran kami, Propam di jajaran sampai ke Kanit di Polsek, Kanit Provos segala macam, untuk terus mensosialisasikan QR Code Yanduan ini, baik dengan banners, stiker atau lain, termasuk tatap muka. Lalu ketika ada hal-hal seperti Mbak sampaikan tadi, bahwa ada masyarakat mau lapor nggak ada jaringan, kami sudah sampaikan kepada jajaran kami, ketika ada hal tersebut, mohon disarankan kalau memang mau hadir ke Polsek, silahkan. Nanti dibantu diinputkan datanya. Karena di Polsek rata-rata sudah ada jaringan ya. Nanti dibantu diinput dengan platform yang sama. Goalnya atau tujuannya adalah agar laporan ini juga termonitor Mabes, karena begitu masuk ke Polri seluruh Indonesia tercover di Mabes. Bisa dilacak perkembangan prosesnya dan lain sebagainya. Nanti petugas kami siap membantu menginputkan di tempat-tempat yang bisa ada sinyalnya. Boleh Mbak.
Oke, berarti memang tidak ada yang luput dari jangkauan program ini ya. Semuanya bisa benar-benar Betul. menjangkau sampai ke pelosok-pelosok tadi dan Betul. semuanya dipermudah begitu. Oke, Pak, mungkin terakhir sebelum kita tutup juga apa harapan Bapak untuk program ini dan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya bisa memanfaatkan inovasi baru dari Polri ini dengan bijak dan maksimal, Pak. Baik, Pak. Terkait harapan saya kepada masyarakat, Bapak Ibu sekalian, warga Maluku, kami berharap dengan adanya inovasi QR Code Yanduan ini, tentu bila Bapak Ibu ada permasalahan, ingin melaporkan anggota Polri, jangan diam. Jangan takut melapor. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kami. Jadi laporkan saja melalui mekanisme yang ada, silakan. Kami siap membantu Bapak Ibu memberikan pelayanan yang terbaik dan menindaklanjuti laporan Bapak Ibu semua. Kira-kira itu, Mbak. Oke, Pak, sebelum itu kita cek dulu apakah ada pertanyaan yang masuk Boleh, dari silakan. Tribuners. Sambil mungkin minum dulu, Pak. Iya, Silakan. makasih, Mbak, makasih. Kalau mungkin mau lapor tadi seperti di aplikasi, boleh kita perlihatkan kalau di kamera ada, Mbak, ya. Oke, boleh, Pak, silakan. Nah, contoh, mohon maaf, Pak, ya. Mungkin kalau boleh di zoom, Mas. Nah, mungkin umpamanya kita lihat di aplikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ketik ini langsung Yanduan Propam Polri. Lalu Bapak Ibu sekalian tinggal buka, klik. Nah, di sini masuk ke aplikasi yang tadi, QR Code Yanduan ini. Nah, lalu di sini bagi Bapak Ibu sekalian bila akan mengadu, tarik terus ke bawah. Di sini buat pengaduan. Nah, di sini nanti akan masuk ke form pengajuan aduan. Nah, Bapak Ibu sekalian tinggal ngisi nama, nomor induk KTP dan lain sebagainya. Nah, silakan. Nah, nanti kalau sudah diisi semua, nah ini Mbak, kirim. Selesai. Semudah itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada bukti-bukti pendukung juga bisa sekalian dilampirkan. Nanti di nextnya itu ada form bukti pendukungnya, boleh foto. Nah, ini yang kami maksud bahwa sekarang udah real time ya. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pengecekan seperti paket tadi ya? Aduh, maaf, dasar. Bapak Ibu cek status pengaduan. Nah, ini di sini cek status pengaduan. Nah, Bapak Ibu sekalian tinggal memasukkan nomor register tadi yang diberikan oleh Propam. Kalau paket kayak nomor resi. Ya, gitu nomor resi betul, semacam itu. Nah, ini di sini. Nanti tinggal next akan dilacak kasus saya, diproses, diberhentikan, diterima atau ditolak nih. Nah, Bapak Ibu sekalian tinggal lapor di sini. Semudah itu. Ya, semacam nomor resi tadi. Betul-betul, Mbak. Kira-kira ini Mbak betul memang sangat membantu sekali. Sangat mudah sekali Betul. ya dan benar-benar cepat. Bagi kami juga sebagai pimpinan, kontrolnya juga bisa dari sini. Kami juga tentu tidak boleh acuh ya. Kami umpamanya nih contoh, kami harus login kalau saya. Nah, ketika saya akan masuk, saya akan mengecek saya sebagai Kabid Propam bisa atau saya sebagai operator bisa. Nah, jadi kami contoh ngecek nih, contoh Mbak ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu sekalian, artinya bahasa bagi atasan juga kontrol ditindaklanjuti atau tidak. Nah, contoh ini dashboardnya, saya tinggal kontrol di sini. Apakah Paminal, Provos, dan lain sebagainya, dashboardnya ada. Report, nah di sini dari report nih Mbak, nanti seperti ini ya formatnya, berapa laporan, berapa tindak lanjutnya, semua kami tinggal kontrol. Kami juga punya kewajiban kontrol. Ini anak buah saya proses tidak nih, tidak lanjut dari sini, tidak bisa main-main juga. Mabes juga melakukan evaluasi terus setiap minggu. Jadi artinya bahwa program ini betul-betul mensupport kami untuk bekerja secara maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap pengaduan-pengaduan Bapak Ibu sekalian.
Oke, jadi memang benar-benar terbukti dijalankan ya, bukan Jalankan. hanya untuk Betul. memperbaiki citra Polri ya, mohon Tidak, tidak. maaf ya Pak, karena Betul, memang betul. kalau kita lihat situasi saat ini ya, apalagi dengan beberapa kasus yang kemudian menjadi sorotan Betul. dan karena ada oknum-oknum anggota polisi yang kemudian melakukan 1-2 kesalahan, pada akhirnya itu yang disorot dan masyarakat kemudian mengeneralisir bahwa semua polisi sama, padahal masih banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Betul. Polri, tapi hanya karena 1-2 keburukan, kebaikan semuanya dikesampingkan, dilupakan, betul. begitu Pak. Dan semoga dengan adanya program ini meningkatkan kepercayaan masyarakat Betul. terhadap anggota Polri, karena memang tadi ya bisa dibuktikan langsung sendiri, bisa dilacak sejauh mana progresnya, apakah sudah ditindaklanjuti, begitu. Yang penting nomor registernya jangan lupa. Nomor resinya lah. Iya. Nomor resinya kalau di paket ya Pak. Dan Betul. oke, ini ada banyak sekali komentar yang masuk dari kanal YouTube Tribun Ambon ya. Tapi rata-rata ini tidak bertanya, banyak yang kemudian memberikan support dan semangat untuk anggota Polda Maluku. Aduh, terima kasih. Ini ada dari Ibu Rosita Umasugi. Oh iya, Ibu. Ini ya, Ibu Kapolres Guru. Kabid Humas Polda Maluku. Iya, betul. Kabid Humas. Ibu Kabid Humas nonton juga nih. Bravo Propam Polda Maluku katanya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kemudian ada dari IHC Official, keren, sangat mempermudah kami sebagai masyarakat katanya. Ada lagi, jaya selalu Propam Polda Maluku. Wah, banyak sekali komentar. Mantap Propam, kemudian Propam kuat, Polri mantap. Ada juga garda terdepan penjaga citra Polri, benteng terakhir pencari keadilan, bravo Bid Propam Polda Maluku. Wah, banyak sekali supportnya ini. Propam kuat, Polri mantap. Dengan adanya QR barcode WA Yanduan, sangat membantu sekali untuk masyarakat. Oke, mudah-mudahan program ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan bijak. Dan tadi ya sudah dijelaskan bahwa ini tidak bisa main-main, karena kalau data yang dimasukkan itu tidak valid, data palsu itu semua akan langsung bisa terdata dan bisa langsung diketahui ya Pak. Mungkin tidak lolos verifikasi di pusat ya. Jadi harus baik. Pak Kabid, terima kasih banyak atas. Boleh Mbak, terakhir kami boleh menitipkan ini, barangkali nanti bermanfaat ketika Tribun memerlukan atau masyarakat juga bisa disosialisasikan. Kalau ada yang menyampaikan sesuatu, boleh Pak sekarang lewat sini, boleh ya, kami titip di sini Mbak ya. Baik, terima kasih. Nanti mungkin bisa kita bagi-bagi juga ya ke masyarakat. Boleh. Di Tribun ini kita mungkin ngobrol sedikit begitu sebelum kita tutup, bahwa masyarakat itu karena mungkin Tribun beberapa kali sering mengangkat isu-isu kepolisian begitu. Pada akhirnya masyarakat menganggap bahwa ketika mereka melapor langsung ya ke Polda atau ke Polres, itu kadang tidak ditindaklanjuti, ataupun kalau ditindaklanjuti memakan waktu yang cukup lama. Nah, kadang tuh mereka merasa bahwa ketika melapor ke media itu justru lebih cepat tertangani, bisa cepat viral dan bisa dilirik. Nah, mungkin ini bisa jadi solusi ya untuk Tribuners yang bingung mau lapor kemana, jadinya kadang jadi lapornya bukan ke polisi tapi ke media. Nah, ini benar-benar sangat membantu dan mempermudah kalian semua Tribuners dimanapun berada. Yang penting punya HP, punya kuota, bisa langsung mengakses dan mudah sekali tadi tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan oleh Pak Kabid. Pak Kabid, sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya yang berharga untuk ngobrol-ngobrol bersama kami di Tribun Bastory kali ini. Dan terima kasih juga untuk kalian Tribuners yang sudah bergabung baik di live kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa jadi informasi bermanfaat untuk kalian. Kita ketemu lagi nanti di Tribun Bastory edisi berikutnya. Saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Selamat datang di layanan pengaduan online Propam Polri. Saat ini, untuk membuat pengaduan tidak perlu repot datang ke kantor polisi. Cukup scan barcode dan Anda bisa langsung mengakses layanan kami. Cepat, mudah, dan aman. Untuk membuat laporan,
Anda hanya perlu mengisi 1. Identitas pelapor, 2. Kronologi lengkap dan jelas, 3. Bukti pendukung. Setiap laporan yang masuk akan langsung mendapatkan bukti pelaporan berupa Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam atau SPSP 2 secara elektronik. Anda bisa memantau tindak lanjut pengaduan secara langsung dari perangkat Anda. Yuk, manfaatkan kemudahan ini. Laporan Anda lebih cepat dan aman melalui layanan online Propam Polri. Mudah, responsif dan terpercaya. Coba sekarang juga. Terima kasih telah menggunakan layanan pengaduan online Propam Polri. Kami siap membantu Anda setiap saat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.